Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo KPTKers, apa kabarnya semua? Kembali lagi tentunya di podcastnya KPTK. Jangan bosan-bosan ya, masih bersama saya yaitu Nurul Cilbar. Siapa? Nurul suara kecil, badan besar. Oke, baik. KPTKers masih di edisi KPTK punya pelatihan nih ya KPTKers. Kali ini kita akan mengulik bersama-sama nih yaitu KPTK punya pelatihan di bidang teknologi. Untuk tahun ini apa saja sih yang KPTK siapkan di bidang teknologi pelatihan-pelatihannya. Jadi nih KPTKers yang di bidang teknologi yang ingin mengetahui nih atau ingin meningkatkan skillnya di bidang teknologi, jangan lupa tonton podcast ini. Nah, hari ini saya minta maaf ya, agak suara saya nih kali ini agak kurang bagus karena saya mungkin kebanyakan syuting podcast ya. Jadi lama-lama lelah suara saya. Jadi saya mohon maaf jika rada-rada nanti ada batuk-batuk gitu ya, atau suara saya tiba-tiba berbeda gitu ya. Nah, KPTK sekali ini pelatihan yang akan kita bahas yaitu tentang pelatihan Metaverse. Jadi nih KPTK, apa sih Metaverse? Apa sudah pernah dengar? Mungkin Metaverse bagi sebagian KPTKers di teknologi ini lagi booming-booming kita dengar gitu ya. Atau bagi KPTKers yang belum tahu apa sih Metaverse itu, nah jangan lupa tonton podcast ini. Tentunya kita akan membahas ini dengan ahlinya atau person in charge-nya, yaitu orang yang bertanggung jawab di diklat ini. Siapa dia? Yaitu Bapak Haidir Mustafa. Pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah, luar biasa. Iya, luar biasa ya. Tetap semangat ya. Ini Pak Haidir ini lagi ada nih jadwalnya. Biasanya memang biasa di luar beliau gitu ya. Nah, beliau adalah pengembang teknologi pembelajaran di KPTK dan juga sebagai person in charge-nya untuk di pelatihan Metaverse ini. Ya. Jadi kita akan nanya-nanya ya. Pak Haidir, Metaverse, gitu ya. Kalau di dunia teknologi ini mungkin lagi booming-boomingnya gitu. Betul, ya di mana-mana ya. Kalau kita buka WA itu ada Meta. Jadi udah berubah namanya ya jadi Meta gitu ya. Kemudian di dunia teknologi pasti ada Metaverse gitu. Nah, sebenarnya apa sih ini Metaverse ini, Pak? Dan kenapa Bapak membuat pelatihan ini di KPTK tahun ini? Ya, pertama perlu saya luruskan dulu ya. Istilah Metaverse itu bukan bahasa asing. Itu adalah bahasa Makassar. Bahasa Makassar Meta. Bahasa Meta, memang ya. Oh iya. Saya nggak bercanda, jangan serius. Jangan serius. Jadi Metaverse itu sebenarnya adalah gimmick teknologi sebenarnya ya. Artinya kita harus luruskan bahwa Metaverse itu adalah gimmick teknologi. Nah, istilah Metaverse ini sendiri sudah ada padanannya di dalam bahasa Indonesia, di dalam KBBI, yaitu menjadi Metamesta. Metamesta. Nah, ya, Januari tahun ini juga itu dibakukan ke dalam KBBI Metamesta, yang mana istilah Metamesta ini merujuk kepada teknologi yang sebelumnya kita kenal dengan istilah Metaverse. Metaverse ini sendiri dipopulerkan oleh Mark Zuckerberg pada beberapa waktu yang lalu, dan karena hype-nya, sedemikian hype-nya, semua orang berbicara mengenai Metaverse. Ini Metaverse, itu Metaverse. Nah, sekarang karena ada ChatGPT jadi turun lagi ya. Jadi yang sekarang naik lagi tuh ChatGPT. Metaverse agak direm. Tetapi walaupun situasinya seperti itu, kami di KPTK ini memandang bahwa tidak peduli gimmicknya seperti apa, tidak peduli relevansinya terhadap dunia bisnis, dunia usaha seperti apa, kita meninjau, kita mengulik kesesuaian antara teknologi yang ditawarkan dengan apa yang dibutuhkan di dunia kerja, sehingga kami memandang bahwa walaupun Metaverse ini adalah gimmick dari salah satu media sosial, media sosial, tetapi di balik itu ada basis-basis dasar keilmuan yang mau tidak mau, suka tidak suka, itu harus kita pelajari, karena tuntutan pangsa pasarnya itu ada ke arah sana. Nah, saya pikir itu juga menjadi yang mungkin ya menjadi alasan sehingga Metaverse ini
turut dibakukan menjadi bahasa Indonesia, menjadi Metamesta, karena di dalamnya itu ada basis-basis keilmuannya. Seperti di dalam Metamesta itu kita mempelajari bagaimana membangun dunia virtual reality, VR. Kemudian juga kita mempelajari bagaimana content delivery di dalam suatu jaringan. Juga kita mempelajari bagaimana di dalamnya yang sekarang ini memang lagi ngetren-ngetrennya ya, kewirausahaan digital. Nah, betul. Nah, metaverse itu mengcover semua itu. Sehingga walaupun ya terkesan gimmick marketing, tetapi di baliknya itu ada dasar-dasar keilmuan atau basis-basis keilmuan yang relevan ketika diaplikasikan di dunia di bidang yang lain. Meskipun sekarang gimmicknya berada dalam satu kemasan yang disebut dengan nama Metamesta. Oke, Metamesta. Oke, baik. Menarik nih. Tadi kan Pak Haidir sudah mengatakan ada pangsa pasarnya sekarang ini ya. Sekali, iya. Nah, kalau menurut Pak Haidir nih, kenapa sih KPTkers itu yang khususnya nih KPTkers itu kan Bapak Ibu guru gitu ya, yang mereka di dunia vokasi, yang akan menyiapkan anak didik vokasi. Kira-kira nih, menurut Pak Haidir sendiri penting buat anak didik itu untuk apa gitu Pak? Gitu sekarang ini, karena kan biasanya nih karena masih baru masih hal yang baru gitu ya, pasti orang akan buat apa kan di Indonesia belum ini buat susah kan gitu ya. Tapi sebenarnya contohnya aja seperti data science ya Pak ya, dulu itu kan apa sih data science ya gitu ya, tapi sekarang ini loh semua pekerjaan tuh data science sudah ada profesi nah gitu. Nah tapi terkait seperti itu Pak, bagaimana nih menurut Bapak? Terus kan teknologinya mumpuni nggak gitu? Nah itu ya, saya ambil contoh saja saya beberapa bulan yang lalu ada salah seorang kenalan saya menghubungi, minta dibuatkan teknologi interaksi virtual untuk dia gunakan di simposium kedokteran. Itu ada. Saya sempat mengkomunikasikan itu dengan rekan saya, Mbak Sierra, untuk bagaimana kira-kira kalau kita menggarap ini. Ada permintaan ada permintaan dari salah satu klien saya. Dia meminta untuk dibuatkan seperti itu. Kita berdiskusi segala macam, ya meskipun project itu put on hold karena satu dan beberapa hal, tetapi ini mengindikasikan bahwa tuntutan akan menghadirkan teknologi virtual realitas, reality virtual ke dalam kehidupan kita sehari-hari itu ada. Itu ada. Pun juga ketika beberapa waktu yang lalu kita KPTK melaksanakan rapat koordinasi dengan industri terkait dengan Metamesta ini. Di sana juga keluar ungkapan pernyataan dari salah satu vendor game yang membidangi bidang virtual reality ini, bahwa dia juga sering dapat permintaan dari klien atau dari lembaga-lembaga lain yang membutuhkan simulasi virtual reality untuk produk-produknya. Jadi misalkan salah satu yang diceritakan itu adalah klien otomotif. Klien otomotif dia meminta dibuatkan interface virtual untuk digunakan di pelatihan-pelatihan. Nah, jadi di sini yang kita bisa tarik benang merahnya, walaupun Metamesta ini memang sekarang hype, tetapi bukan berarti dia tidak memiliki basis keilmuan. Ada basis keilmuan virtual di dalamnya, virtual reality, dan AR juga ya Pak ya, setahu saya, augmented juga gitu augmented reality, di dalamnya AR. Nah, jadi mungkin bagi KPTkers dan buat anak didik yang mau memahami tentang artificial intelligence juga bisa dari metaverse ini ya Pak? Atau bagiannya? Bisa jadi pintu masuk ya. Betul. Jadi tadi yang sudah disampaikan Pak Haidir nih, ada AR, ada VR. Nah, itulah mungkin yang akan menjadi materi di metaverse di sini ya Pak? Metamesta. Saya akan ini. Jadi kita pakai apa nih Pak? Jadinya kita pakai Metamesta atau metaverse. Saya ini mesti ini nih. Oke, Metamesta. Oke, Metamesta. Oke. Betul. Nah, yang perlu saya tambahkan juga di dalam Metamesta ini kami juga akan mengupas di dalamnya terkait dengan blockchain. Blockchain, ya. Jadi ada blockchain. Ya, karena biar bagaimana blockchain adalah bagian yang tidak terpisahkan dari bagaimana interaksi virtual nanti yang diharapkan di dalam suatu lingkup Metamesta seperti itu. Itu blockchain itu kan terkait dengan ini bukan Pak? Peningkatan money itu enggak ya? Tapi implementasinya lebih luas ya. Salah satunya itu. Nah, itu menarik tuh ke KPTkers. Jadi ini ada blockchain, ada VR, ada IR nih.
ini sebenarnya di pangsa pasar teknologi mendatang itu akan sangat ini ya Pak ya, akan sangat diperlukan sekali nih gitu ya Saat ini pun sudah KPTKers. diperlukan. Gitu. Iya, saat ini mungkin di Indonesia masih kan ini ya, tapi nanti kan ke depannya pasti berkembang seperti data science gitu ya. seperti itu. Nah, oke. Nah, baik, Pak. Tadi Bapak sebut juga ada dunia industrinya. Berarti kan pelatihan ini tentunya kan bekerja sama dengan industri Betul. gitu ya. Ada dengan industri apa saja dan ada berapa industri untuk pelatihan ini? Ya, terkait dengan Metamesta, terus terang karena Metamesta ini masih hal yang baru ya teman-teman sekalian, Bapak dan Ibu sekalian KPTKers. Metamesta ini belum ada struktur kurikulum bakunya, Ya. Sehingga ketika untuk melaksanakan pelatihan ini kami menyandarkan kepada SKKNI yang terkait, yaitu SKKNI nomor 107, 173 dan SKKNI 18 tahun 2022. Oke. Di mana untuk profesi yang saat ini kami gunakan sebagai sandaran untuk materi Metamesta itu adalah artistic game. Karena di dalam program perikelatannya nanti kita akan fokus kepada bagaimana menciptakan elemen atau model di dalam yang dapat digunakan di dalam suatu lingkungan Metamesta. Oke. Jadi muatan Metamestanya ada muatan pemodelan 3D-nya dan ditambah dengan materi-materi lain, pemuatan materi lain yang kira-kira relevan dengan Metamesta seperti itu. Berarti kalau di SKKNI dari 3 SKNI itu ya Pak ya, Ya, itu menjadi dasar. dasarnya. Jadi kalau industrinya sendiri gimana Pak? Industrinya itu karena kami salah satu fokus yang menjadi sandaran kami adalah artistic game, maka industrinya kami mendekatkan kepada industri game dulu. Oh, industri game Yes, ya. betul. Karena memang saat ini yang masih kuat sekali irisannya dengan Metamesta itu adalah industri game Ya. gitu ya Pak. Ada salah satu vendor yang sedang kami jajaki dan sedang pembicaraan akhir terkait dengan kerjasama yang akan dilakukan, sehingga kami belum bisa menyebut namanya, tapi industri tersebut adalah salah satu pemain besar di Indonesia terkait dengan game. Wow, makin menarik nih KPTKers. Mudah-mudahan tuh dengan industri pemain besar di metaverse-nya nih yang akan yang akan di-guide oleh KPTK untuk pelatihan ini tentunya akan meningkatkan skillnya KPTKers. Nah, Pak, terkait model pelatihan, bagaimana untuk terkait pelatihan metaverse ini? Ya, untuk pelatihan Metamesta ini sendiri kami menggunakan mekanisme blended ya, blended di mana ada sesi yang dilaksanakan secara daring dan ada sesi yang dilaksanakan secara luring atau online dan offline. Nah, nanti total ada sekitar 124 jam pelajaran JP yang akan terbagi ke dalam 2 sesi tadi, ada sesi daring, ada sesi luring. Setelah mengikuti kegiatan luring, kami akan melaksanakan pemagangan. Jadi pemagangan itu dilakukan di industri yang saat ini sudah mengimplementasikan Metamesta sebagai bagian dari pekerjaan sehari-harinya. Setelah pemagangan akan dilaksanakan UKK. Oh, ada UKK ya? Ada UKK. UKK-nya itu berbasis kepada profesi artistic game. Oh, artistic game tadi ya, yang SKKNI tadi ya? Betul, karena fokusnya kita adalah bagaimana menciptakan elemen pemodelan 3D-nya di dalam dunia Metamesta. Oke, jadi itu dia model pelatihannya tuh KPTKers. Oke, berarti ini boleh diikutin oleh seluruh KPTKers di wilayah Indonesia ya Pak? Nggak ada pembatasan lagi ya? Tidak ada batasan. Ada batasannya. Oh, apa itu Pak? Ada persyaratan khusus atau apa? Silakan Pak dikasih tahu. Persyaratan khususnya itu nomor 1 manusia ya. Kalau udah rambut nggak ini ya, gimana ya metaverse kok nggak boleh AI. Ya, dan usia kita batasi maksimal ya bukan minimal. Maksimal itu 55 tahun. Oh, 55 ya. Usia guru di bidang TIK sebenarnya. Jadi kami tidak membatasi ke satu program keahlian tertentu, karena ini teknologi ceritanya breakthrough ya, masih di artinya RPL dari TKJ boleh gitu ya Pak? Multimedia boleh, silakan boleh mendaftar semua. Yang perlu diperhatikan cuman persyaratan device-nya. Nah, calon peserta tidak sebenarnya, cuman agak sedikit di atas standar minimal yang dipersyaratkan. Nah, karena kita nanti materinya mengacu kepada materi-materi artistic game, sebagian besar diantaranya
maka otomatis untuk mendesain kontennya itu juga harus memiliki perangkat atau device yang sedikit di atas rata-rata. Nah, yang kami mempersyaratkan itu kami mempersyaratkan Intel Core i5 dengan RAM minimal 4 GB. Ya, jadi kalau biasanya cuman RAM-nya 4 GB i5 ya. Karena percuma juga mengikuti materinya karena kalau tidak bisa praktek. Tunggu dulu Pak, komputer saya loading. Nah, itu kan jadi menghambat juga nantinya ya. Saya pikir nggak terlalu sulit itu Pak. Enggak lah. Core i5 udah ini lah, yang paling udah banyak gitu Iya. ya. Malah mungkin nanti ada yang bawa Apple gitu gimana Ya, itu bisa Pak? jadi, bisa jadi. Gitu. Oke, ada lagi Pak selain perangkat itu? Seingat saya cuman itu Mbak, Iya. cuman itu hanya perangkat saja. Artinya itu juga perangkatnya untuk memudahkan kita nanti ketika mengikuti pelatihan. Jangan sampai nanti cuman datang dengar, diem nggak ngapa-ngapain begitu kan. Jadi harus ada perangkat yang memadai. Itu tadi. Sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani. Oh iya, jasmani dan rohani. Kami sampaikan juga bahwa nanti ketika kita sebagai bagian dari struktur materi program juga ada tambahan beberapa materi pondasi. Di antaranya adalah perubahan mindset, kemudian juga ada analisis CP kurikulum merdeka, kewirausahaan. Ini penting karena masih terkait dengan salah satu laporan BPS beberapa waktu yang lalu ya, yang bikin drama itu. Ya. Dan juga ada salah satu yang menjadi fokus andalan kita di KPTK terkait dengan program diklat yang saat ini. Itu akan melaksanakan materi fondasi misinformasi. Itu rata di seluruh mata diklat. Ini penting sekarang tahun 2023 ya. Iya. Dan 2024 2019 yang lalu. Banyak sekali apalagi pas ketika COVID. Iya betul juga Banyak itu sekali. Makanya kita perlu nih hoax dan tentang misinformasi. Apa sih mungkin kan kita udah biasa gitu ya, tapi ini beda loh ya. KPTKers hoax dan misinformasinya kita ini yang akan kita berikan kepada KPTKers itu beda loh. Jadi jangan jangan ragu-ragu tuh untuk daftar. Mau gimana sih untuk ininya gitu ya Pak ya. Iya. Jadi yang seperti dijelaskan Pak Haidir, materi fondasi tadi itu nggak hanya untuk pelatihan ini saja sebenarnya ya Pak. Di semua pelatihan yang KPTK laksanakan itu akan diberikan. Jadi di semua bidang gitu dia. Menarik ya KPTKers. Jadi kita menyiapkan itu karena apa? Karena pasti untuk memahami dulu nih KPTK sebelum masuk ke inti. Ini berhubungannya di dunia pendidikan itu di mana sih, di kurikulumnya mana? Nah, itu melalui CP gitu ya Pak. Dan kemudian bagaimana sih kita dalam menyerap informasi agar tetap benar ya, kita agar tetap logis. Nah, itulah kita menyiapkan materi hoax dan misinformasi untuk KPTKers sekalian. Nah, gitu. Gimana, masih kurang tertarik KPTKers atau ada, silakan Bapak mempromosikan gitu jika ini saya tidak ada untuk pelatihan ya. sekarang ini. Nggak ada ya Pak ya? Belum kepikiran tiba-tiba. Oke, baik. Terima kasih Pak Haidir, menarik sekali atas waktunya. Jadi itu dia tentang pelatihan Mesta. Ya, pelatihan Meta Mesta yang akan dilaksanakan oleh KPTK. Saya kira-kira bulan berapa Pak? Nah, itu kita saat ini targetnya itu bulan Mei dan Juni. Di Mei dan Juni akan ada 2 kelas. Jadi dua kelas ya. Ada kuota sekitar 44 orang. Oke, menarik. Ini. Jadi KPTK tunggu di bulan Mei dan Juni pembukaan dari kita gitu ya. Dan tentu bagaimana pembukaannya, sekali lagi jangan lupa ikuti KPTK-nya podcast KPTK untuk mengetahui bagaimana sih pendaftaran pelatihan-pelatihan di KPTK ini. Oke, baik. Itu dia. Jadi KPTKers tentang pelatihan metaverse, mudah-mudahan ini bisa menjadi penyemangat para KPTK di bidang teknologi untuk meningkatkan skillnya di tahun 2023 ini. Saya Nurah Hayati dan Pak Haidir Mustafa undur diri dari podcast ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.